Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di forum. Oke, pertama kali kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan di forum dari kelas IF 43 gabungan 04. Ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu dari Dava. Katanya saya belum paham tentang kondisi loop while worst case gitu. Jadi kalau worst case itu adalah kasus terburuk yang mungkin dialami dari si loop tadi gitu ya. Jadi misal ya, jadi gini, ada algoritma-algoritma yang worst case-nya, kasus terburuknya, kasus terbaiknya, atau kasus rata-ratanya itu sama saja. Misal, find max. Ya kita mencari nilai terbesar dari suatu kumpulan nilai, itu kan kita harus mencari semuanya gitu. Jadi mencari data pertama hingga data terakhir. Kita tidak bisa misalnya carinya hanya setengah N gitu, atau seperempat N, atau N atau hanya berapa N minus berapa gitu, N minus 3 atau berapa gitu. Kenapa? Karena ya kita nyari yang terbesar gitu. Ketika kita hanya melihatnya, ngeceknya cuma sebagian, itu kan bisa jadi ternyata yang terbesarnya tuh ada di sebagian yang lain gitu. Misal, coba ya. Ini adalah contoh, jadi FineMax itu adalah contoh algoritma yang tidak memiliki base case, worst case, maupun average case gitu ya. Jadi, kalau misalnya saya punya sederetan bilangan gitu ya, acak ya, karena Bu acak kan bisa aja datanya terurut gitu. Kalau datanya terurut, kalian nggak usah mikir lagi nyari FineMax kan ya. Itu nanti saya singgung sedikit ya nanti soal kenapa kok datanya nggak terurut gitu ya. Jadi misalnya saya punya satu rentetan bilangan seperti ini. Nah kemudian ditanya base case-nya apa gitu. Nah base case itu adalah ketika basic operation-nya itu dipanggilnya paling sedikit gitu. Nah basic operation dari FineMax ini kan perbandingan kan, dia membandingkan apakah saya itu lebih dari dia gitu. Kalau FineMax ya, apakah nanti ketika sudah sampai ternyata kalau misalnya iya ternyata iya gitu, berarti kan maksimumnya adalah jadi ganti jadi dia gitu, bukan saya gitu. Nah dianya ini kan akan dibandingkan lagi dengan yang lainnya lagi, dengan yang lain lagi, dengan yang lainnya lagi, sampai kita benar-benar yakin bahwa dia memang yang paling bagus, bukan yang paling bagus, yang paling maksimum gitu. Jadi misal pertama kali kan ini dengan asumsi kalian sudah punya algoritma FineMax di kepala ya. Jadi misalnya 5 gitu. Pertama kali yang dicek kan ini gitu ya. Dia klaim bahwa saya adalah yang terbesar gitu. Kemudian dia harus cek kan, apakah nilai di sebelah saya ini lebih besar nggak dari saya? Oh, ternyata lebih besar kan ketika dibandingkan. Nah, ketika dibandingkan lebih besar, maka si maksimumnya kan pindah pointernya lah ya, pindah jadi yang kedua gitu, si 7 itu. Nah, kemudian dibandingkan lagi dengan sebelahnya, ternyata lebih besar lagi gitu kan ya. Nah, kemudian dibandingkan lagi dengan sebelahnya misalnya, ternyata dia tidak lebih besar, maka tetap saja yang paling besarnya yang ini gitu, yang 8. Tapi kan tetap saja saya harus ngecek 5, 4, 3, walaupun sekarang sih kelihatan gitu ya 8 yang paling besar. Tapi kan kalau di program gitu ya, kalau di kehidupan nyata gitu ya, di problem yang real, itu kan kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa lihat dengan mata karena datanya biasanya besar gitu. Jadi tetap saja si 8 itu akan dibandingkan dengan 6, dengan 5, dengan 4, dengan 3 gitu, sampai habis. Jadi tidak ada base case. Semua kondisi kalau FineMax itu harus mencari mulai dari awal hingga akhir. Nah sekarang bandingkan dengan search. Oke, bandingkan dengan search. Ketika kita
punya problem searching gitu ya, mencari suatu nilai di satu deretan, di satu kumpulan angka, itu kita punya base case gitu. Base case-nya apa? Base case-nya adalah tadi ya, kalau basic operation-nya itu dikerjakan paling sedikit daripada kasus-kasus lainnya gitu. Nah, base case-nya basic operation-nya itu sama ya, perbandingan kan. Kalau searching kan pasti perbandingan. Saya membandingkan apakah nilai yang saya cari itu sama dengan nilai elemen yang pertama misalnya. Kalau enggak, saya cari lagi. Apakah sama dengan yang kedua? Apakah sama dengan yang ketiga? Kalau misalnya, sama dengan yang ketiga, berarti yang saya cari ketemu gitu ya di area yang bersangkutan. Nah, kalau searching gitu ya, itu ada base case-nya. Base case-nya adalah apa? Ketika saya nyari nilai dan kebenaran nilainya itu ada di elemen paling pertama kali saya nyari itu langsung ketemu gitu. Itu kan namanya base case gitu ya. Jadi misalnya ketika value yang saya cari itu adalah angka 3 misalnya. Itu kan saya hanya jalan sekali gitu loopnya, saya bandingkan dengan ini, terus kan saya tidak perlu memeriksa sisanya kan, gitu ya. Dengan asumsi ini searching yang biasa ya, searching nyari ada atau enggak gitu aja. Apakah value yang saya cari itu ada atau enggak gitu aja. Maka ketika ketemu 3 saya tidak perlu cari yang lain kan. Walaupun misalnya di sini ada 3 lagi gitu ya. Iya, tidak perlu. Yang jelas kalau saya udah ketemu sekali, artinya saya bisa bilang bahwa nilai 3 itu ada di dalam array gitu. Itu adalah kasus yang paling beruntung gitu ya, paling baik gitu. Karena iterasinya hanya dijalankan sekali saja, loopnya hanya dijalankan sekali saja. Itu namanya base case gitu, base case. Tapi biasanya base case ini kan tidak terlalu menarik ya. Yang biasanya ingin dicari orang itu justru worst case-nya. Kita harus siap-siap tuh pasti worst case-nya gitu. Jadi jangan ngomongin base case-nya. Misalnya nih ya, loop itu kan kenapa sih kita pengen tahu kalian kan sudah dikenalkan dengan TN itu ya, running time misalnya dari suatu algoritma gitu. Pasti yang dicari bukan base case-nya, karena nanti kalau misalnya kita menyiapkan base case, kita misalnya siapkan aja kondisi dari komputer kita gitu ya, prosesornya, memorinya atau apapun lah ya, performance-nya itu hanya bisa mendukung base case gitu. Artinya ketika algoritmanya itu hanya tidak berjalan ketika base case gitu ya, misalnya searching aja lah yang gampang, dia hanya bisa, algoritmanya itu hanya bisa jalan ketika yang saya cari itu adalah angka yang paling awal gitu. Hanya angka yang paling awal dari array gitu. Itu kan ya kita tidak bisa berharap bahwa setiap yang saya cari itu selalu ada di awal, kan nggak bisa gitu. Yang kita cari itu pasti worst case. Yang paling buruknya apa nih, kemungkinan buruknya gitu. Jadi kalau kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kemungkinan yang paling buruk, maka ketika yang terjadi adalah base case atau yang ketika terjadi adalah average case, itu kan masih bisa jalan gitu. Karena kita sudah siapkan yang worst case ya. Beda dengan yang tadi, kalau saya menyiapkan base case, itu ya udah pasti yang worst case sama yang average case jalan gitu. Karena pasti kan base case itu paling minimum gitu requirement-nya, karena dia paling cepat. Oke, jadi dalam algoritma searching yang paling algoritma ini akan berjalan paling cepat itu adalah pada saat kondisinya base case, yaitu pada saat nilai yang kita cari berada di paling awal. Jadi sebenarnya bukan paling awal sih, tergantung algoritmanya juga ya. Kalau algoritmanya nyarinya dari depan ya berarti ketika nilai yang kita cari berada di elemen paling depan gitu. Tapi ketika kita algoritma searching yang misalnya nyarinya di paling belakang, ya berarti base case-nya adalah ketika si yang kita cari itu nilainya ada di nilai yang paling belakang gitu ya. Atau kalau misalnya kalian pakai binary search, misalnya asumsi ini kalau binary search kan berarti datanya terurut, itu kan berarti
kapan base case terjadi? Base case terjadi adalah ketika nilai yang kita cari itu berada di tengah-tengah array gitu. Kan ya? Jadi pokoknya sekali aja, looping sekali jalan beres gitu. Itu namanya base case. Nah, kemudian tinggal yang ditanya worst case. Worst case-nya apa? Misalnya kita pakai yang searching biasa aja, yang linear search seperti ini. Nah, kemudian saya juga algoritmanya nyarinya mulai dari paling depan aja ya, misalnya begitu ya algoritmanya. Maka worst case-nya adalah ketika nilai yang kita cari itu ada di paling belakang. Iya nggak? Nilai yang kita cari adalah nilai yang kita bandingkan terakhir gitu. Kalau dalam kasus ini sih 6 ya, karena kan 5 itu kan kalau yang kita cari 5, walaupun 5-nya angka terakhir, kan sebenarnya dia ketemu di kedua gitu. Jadi misalnya saya kasih contohnya jangan ini misalnya ini 15 gitu ya, misalnya. Maka worst case-nya itu terjadi ketika yang saya cari itu adalah angka 5. Ya, oke, dengan memegang asumsi tadi ya bahwa algoritmanya adalah linear search karena kali ini kan tidak terurut ya, dan saya nyarinya mulai dari indeks yang kecil gitu. Oke, gitu ya kira-kira bedanya. Apa sih worst case itu gitu. Jadi worst case itu adalah kasus di mana basic operation-nya dilakukan paling banyak gitu. Jadi basic operation dalam suatu algoritma itu dijalankan paling banyak, maka itu adalah worst case gitu. Jadi kasus terburuk, kasus dengan TN terburuk gitu. Jadi kalau kalian pakai running time gitu ya, jadi TN-nya ini paling buruk gitu, paling besar memakan waktu. Oke, begitu ya Dave. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang lain pertanyaannya sama, bisa terjawab juga. Oke. Selanjutnya kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya saya tidak terlalu paham ya pertanyaannya. Lebih mudah menghitung pangkat atau faktorial? Maksudnya lebih mudah dalam artian apa? Dalam artian kompleksitas gitu ya. Maksudnya kalau misalnya lebih mudah itu artinya kompleksitasnya lebih rendah atau TN-nya lebih sedikit lah gitu ya. TN-nya lebih kecil, sementara kalau lebih susah itu berarti kan TN-nya itu lebih besar kan ya, lebih banyak memakan resource lah gitu. Oke, paling gampang sih sebenarnya kalau kalian udah tahu kompleksitasnya ya dilihat aja gitu ya. Kalau apa kan di video yang minggu lalu itu kan sudah diberikan yang urutan itu yang order of apa growth itu loh. Yang pertama yang paling apa namanya? Yang paling atas gitu ya. Itu kan kalian udah lihat ya. Coba kalian buka lagi. Bentar. Itu kan yang paling awal itu kan ada apa namanya konstan ya, ya nggak konstan gitu ya. Terus udah gitu ada log n, gitu kan. Kemudian ada n linear, kemudian ada n log n, ya. Kemudian ada n kuadratik, kemudian ada cubic n pangkat 3, kemudian ada eksponensial, nah terakhir itu faktorial gitu ya. Jadi sekali ya di sini. Pangkat ini berarti kan tadi maksudnya kalau saya tidak salah maksudnya, pangkat itu maksudnya n kuadrat, n pangkat 3, n pangkat k lah ya. Ya, jadi ada satu konstanta, jadi n pangkat suatu konstanta, entah itu berapa, bisa 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4 gitu ya. Kita sebutnya polinomial ya. Jadi apakah polinomial itu tuh lebih mudah daripada mana yang lebih mudah, polinomial atau faktorial gitu kan ya. Yaitu kalau dilihat dari kompleksitasnya itu jelas sekali faktorial itu jauh lebih tinggi gitu. Ininya apa? Kompleksitasnya ya. Kalian bisa cobain aja sih pakai angka gitu ya misalnya. Kenapa kok faktorial itu lebih tinggi gitu ya? Kenapa sih faktorial itu lebih tinggi? Karena jumlah perkaliannya itu tergantung pada jumlah data. Jadi gini, misalnya yang pangkat ya, mau pangkat berapa? Misalnya pangkat 3 gitu ya. N pangkat 3. Itu sebenarnya tidak tergantung dari si jumlah datanya kan ya. Jadi kompleksitas itu, TN itu
kan gini kan, running time itu jalannya dia akan besar tergantung dari n-nya gitu, dari si jumlah datanya. Tapi kalau misalnya dia fix, konstanta gitu ya, itu kan sebenarnya dia tidak tergantung berapa n ya. Misalnya gini, misalnya n pangkat 3 gitu. Si 3-nya ini kan tidak pengaruh, jadi mau n-nya 10, n-nya 100, n-nya sejuta, tetap aja dikalinya berarti cuma 3 kali gitu. Cuma sebanyak K, konstan gitu. Jadi ketika n-nya 5 gitu, ya 5 pangkat 3, jadi 5 kali 5 kali 5. Gitu. Ketika n-nya 10, ya 3 kali juga gitu, 10 kali 10 kali 10 gitu. Jadi dia tidak berpengaruh, si n-nya itu tidak berpengaruh gitu. Tidak terlalu berpengaruh terhadap loop-nya, nggak ngaruh gitu ya. Loop-nya itu hanya sebanyak K kali berapapun n-nya. Berbeda dengan faktorial. Kalau faktorial itu ya tergantung sekali dengan si n-nya gitu. Makin besar n-nya, kan gitu ya. Jadi kita ngomongnya makin besar n-nya, maka pasti akan makin banyak juga perkaliannya. Ketika tadi misalnya n-nya berapa? N-nya 10 misalnya. Pada saat n pangkat 3 itu kan kalau kalian lihat loop-nya gitu kan, kalau n pangkat 3 ya udah mulainya dari 1 sampai 3 gitu. I-nya gitu ya. Nanti saya loop-nya ya berarti n kali n kali n. Makanya 3 kali. Ininya tuh fix gitu. Sementara ketika n-nya faktorial itu kan ketika 3 nih ya, ketika n-nya 3 misalnya, kan dia 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 kali aja. Atau misalnya n-nya 4 lah. Berarti 4 kali 3, 4 kali 3, berarti kalinya sekali ya, kali 2, terus kali 1. Berarti kan 3 kali gitu ya. Saya tulis dia. Jadi ketika misalnya n-nya sama dengan 4, kalau dalam kondisi n pangkat 3 kan, ya dia 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Jadi cuma 2 kali kan ya, kalau n pangkat 3. Sementara kalau n faktorial, itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti perkaliannya berapa kali? 3 kali kan ya? Gitu. Nanti kalau misalnya, ini ya, misalnya kasus yang ini. Misalnya kalau n-nya 4 gitu. Sorry, ini udah 4 ya. Misalnya n-nya 10 deh. Nah, itu lebih parah lagi. Kalau ini kan 10, mau berapapun n-nya gitu ya, si kalinya tuh tetap 2 aja gitu. Tetap 2 kali, karena dia pangkat 3 gitu. Sementara di sini, ketika 10, beda lagi ceritanya gitu. Ya, berarti kan ada 9 kali perkalian. Gitu. Jadi di sini tetap 3 kali loopingnya, sementara di sini jadi 9 kali gitu kalau n-nya 10. Kalau n-nya 100, kan data tuh nggak mungkin cuma 10 ya. Ngapain juga kita ngitung-ngitung kompleksitas kalau datanya cuma 10. Data tuh pasti ribuan gitu ya. Ya, nggak pasti ribuan sih. Mungkin ratusan, ribuan, jutaan gitu ya. Misalnya 1000 aja datanya. Kalau n pangkat 3, ya tetap aja 3 kali gitu. Tapi ketika n faktorial itu jadi 999 kali gitu loopnya. Ya walaupun banyak beberapa cara ya, tidak separah itu gitu ya. Tapi kalau kompleksitas dibilang n faktorial itu ya segitu. Oke. Lah Bu, tapi kan saya bisa misalnya n-nya pangkat 50 gitu. Walaupun kayaknya kalau di kompleksitas nggak ada ya n pangkat 50 ya, orang nggak pakai. Ya, tapi misalnya ada lah ya gitu ya, n pangkat 50. Itu kan banyak sekali gitu, n-nya berarti kan saya harus 50 kali gitu. Berarti kan ada berapa perkalian tuh? Kalau n pangkat 50 kan berarti ada 49. Kita dengar aja udah tahu, cuma 49 kali berarti kan ya. Kalau n pangkat 50 itu pasti 49 kali berapapun n-nya. Kalau n-nya kayak tadi misalnya n-nya 4 gitu ya. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 49 kali gitu. Nah, kan lebih gede tuh Bu gitu ya. Kalau n pangkat 50 dibandingkan n faktorial gitu. Iya enggak? Jadi misalnya ya n pangkat 50 nih ya, kita pakai ini aja. Ini kan kalau misalnya n-nya sama dengan 4, itu kan kalau n pangkat 50 dia melakukan operasi perkaliannya tuh dilakukan sebanyak 49 kali. Sementara kalau misalnya n faktorial, kalau n-nya sama dengan 4, itu berarti dia cuma 3 kali gitu.
Ya, jadi operasi dasar dari pangkat dan faktorial ini kan basic operation kan perkalian kan ya. Nah kan berarti kan artinya polinomial pangkat itu kan jauh lebih besar dong Bu daripada faktorial gitu kan ya. Butuhnya yang 149 yang 103 gitu. Nah, tapi sekali lagi ketika kita bicara tentang running time, ketika kita bicara tentang kompleksitas gitu ya, nanti kita bicara tentang asimptotik gitu ya, yang nantinya jatuhnya ya ke kompleksitas itu tuh kita berbicara tentang data yang membesar gitu, data yang besar. Mulai dari satu titik data tertentu terus berlaku terus sampai datanya entah berapa gitu. Jadi yang namanya kompleksitas itu adalah ketika kita bicara bahwa datanya lebih dari sama dengan sesuatu. Kondisi seperti ini, N50 itu jauh lebih lambat daripada N faktorial, itu hanya berlaku di NN tertentu saja gitu. Misalnya ini, pada saat N pangkat 4, ya gitu ya. N pangkat 50 itu memang lebih lama gitu. Ketika N-nya 5 gitu, masih lebih lama gitu kan ya. Ketika 6, ketika 7 dan seterusnya ya. Jadi si N ini dia akan lebih lama dari N pangkat 50 ya, itu akan lebih lama daripada N faktorial ketika N-nya sama dengan 1, tapi pasti terbatas sampai berapa coba kira-kira. Ya. Jadi ketika dia sama itu kan berarti kalau N-nya 50 kan, iya nggak? Kalau N-nya 50 itu kan baik N pangkat 50 maupun N faktorial kan sama-sama 49 kali. Ya, berarti N pangkat 50 itu akan lebih lambat daripada N faktorial hanya berlaku ketika N-nya di antara 1 gitu ya, sampai berapa? Berarti 49 ya. Ya, karena ketika datanya 50, ketika N-nya 50, udah sama lambatnya gitu, sama-sama 49 kali gitu. Paham nggak ya maksud saya? Jadi ya dicoba aja lah, dicoba aja. Misalnya ini ya tadi ya, N-nya bukan 4, tapi misalnya N-nya nih ya 49 gitu. Ketika N-nya 49, maka N pangkat 50 itu operasi perkaliannya akan berapa kali? Akan 49 kali kan, karena dia tetap mau N-nya berapapun tetap 49 kali. Nah yang berubah itu kan si N faktorial. Ketika N faktorial kemudian N-nya 49, maka dia akan jadi 48 kali. Jadi masih lebih hemat lah ya, lebih cepat lah daripada si N pangkat 50 gitu. Tapi udah sampai situ aja. Sementara untuk N lebih dari 50 berarti ya, lebih dari 50 karena ketika N-nya sama dengan 50 itu sama-sama 49 kali kan ya perkaliannya. Jadi sama gitu. Tapi ketika N lebih dari 50, N faktorial itu akan lebih lambat daripada N pangkat 50 gitu. Nah ini kan jauh lebih banyak nih gitu. Ketika N lebih, bandingkan aja kalau ini kan datanya cuma ada 50 ya, dari 1 sampai 49. Sementara ketika yang ini kan berarti N lebih dari 50 tuh bisa jadi 51, 52, 53, 1000, 100, sejuta, 1 miliar, 1 triliun gitu. Ya, jadi yang kita lihat gitu, yang namanya running time atau kompleksitas itu yang kita lihat itu yang seperti ini gitu. Ketika dia di satu titik udah nggak bisa dikalahin, bukan nggak bisa dikalahin ya, nggak ada yang lebih cepat lagi nggak ada yang lebih lambat lagi dari dia lah kalau dalam kasus ini. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi makanya N faktorial itu akan selalu lebih lambat, itu akan dianggap lebih lambat daripada N pangkat berapapun, N pangkat K, suatu konstanta. Karena yang namanya konstanta, mau berapapun N-nya, ya dia konstanta itu tetap gitu. Jadi suatu saat pasti bakal kesusul gitu dengan N faktorial. Oke, jadi jawabannya kalau mudah itu dilihat dari running time, kemudian kompleksitasnya itu pangkat atau polinomial itu lebih mudah, lebih sederhana daripada faktorial. Ya. Polinomial. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana apabila basic operation tidak ada dalam looping? Begini.
Basic operation itu kan dilakukan ketika kita mau memecahkan suatu masalah gitu kan ya. Jadi kan urutannya gini, kita punya problem nih ya, kita punya problem, kita punya masalah lah ya, punya kasus gitu ya di real real world gitu, di apa, di dunia nyata gitu. Nah kemudian kita sebagai orang informatika diminta membuat solusinya gitu kan ya, solusinya dalam bentuk algoritma. Nah setiap problem itu kan punya, kalau misalnya dia bisa ada solusinya itu kan pasti ada basic operation gitu. Kalau misalnya dia nggak ada operasi apapun di dalam looping, artinya dia nggak ngapa-ngapain dong. Ngapain kita looping tapi dalamnya nggak ada isinya, kan nggak ada gunanya gitu ya. Jadi ini adalah hal yang tidak mungkin. Jadi pasti basic operation itu pasti ada di dalam loop, karena kan kita lagi cerita tentang apa, problem solving gitu ya. Jadi pasti ada basic operationnya. Bahkan kalau misalnya kita bicara operasi gitu ya, pasti banyak operasinya gitu ya, lebih. Jadi bukan hanya basic operation yang ada di situ gitu. Pasti lebih banyak dari itu gitu. Tapi nanti kita pilih mana basic operation dari sederetan operasi-operasi itu gitu. Ya kita kan kalau ngoding kan banyak tuh barisnya ya. Di dalam loop tuh kan nggak mungkin cuma satu. Kalau cuma satu berarti misalnya cuma increment aja, cuma misalnya bisa i plus plus gitu, i sama dengan i plus 1 gitu kan, enggak kan ya. Jadi pasti kan ada sesuatu yang dilakukan. Kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan kan ya nggak ada algoritmanya berarti gitu ya. Jadi yang namanya basic operation itu pasti ada. Kalau enggak ya berarti algoritmanya tidak ada. Oke, segitu dulu ya. Saya akan bagi-bagi videonya per kelas gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan dari kelas IF 43 GAP 04. Oke, demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.